sharing ya. Sharing tentang perbedaan depresi spiritual mulai merasa gila dengan depresi gila medis atau gangguan emosional. Perbedaan terbangun spiritual atau kehilangan akal sehat ya. Jadi ketika kita mulai terbangun spiritual, ada beberapa ciri yang hampir sama ketika manusia mengalami depresi atau stres. Di sini aku bukan mau mendefinisikan gangguan mental atau depresi seseorang, juga bukan untuk sebuah pegangan mendefinisikan medis tentang gangguan jiwa ya. Tapi di sini aku cuma mau membandingkan perbedaan atau ciri-ciri kedua hal tersebut. Barangkali ada keluarga jiwaku yang pernah mengalami hal yang sama seperti aku atau sedang mengalami. Nanti kita bisa sharing ya, bisa tanya-tanya. Dulu aku pernah ngalamin, kan aku nggak tahu, jadi mudah-mudahan aku bikin video ini bermanfaat, bisa menjadikan pengetahuan ya. Karena dulu aku nggak tahu, jadi nggak tahu apa-apa, jadi prosesnya lama. Soalnya aku nggak tahu, kadang aku juga bertanya apa aku ini gila gitu. Tapi setelah aku tahu ya inilah. Sekarang makanya aku mau bikin video ini buat keluarga jiwaku yang mungkin sedang mengalami hal tersebut ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Jadi kita mulai bahas soal perbedaannya. Yang pertama, mulai mencari informasi tentang spiritual. Tiba-tiba ada keinginan ingin mengetahui tentang spiritual. Kalau yang medis tidak peduli dengan spiritual, tidak ada rasa ingin tahu tentang spiritual. Kalau yang bukannya spiritual itu pengen tahu tentang spiritual ya, yang pertama. Terus yang kedua, hidup kita terasa hancur, berantakan, semua bikin kesal, hal-hal kecil semua gak ada yang menyenangkan. Jadi misalnya di dalam berkeluarga, suami istri ada yang terbangkit spiritualnya. Misalkan istrinya ya, dia selalu, jadi bawaannya dia selalu kesal sama suaminya dengan perbuatan suaminya sehari-hari. Apapun juga yang dilakukan suaminya itu salah, suka kesel, merasa kesal. Di sini cuman bedanya yang terbangun spiritual akhirnya dia akan mengerti dari mana sumber kekesalan itu, kenapa tiba-tiba dia kesal sama suaminya, kenapa suaminya seperti ini. Timbul pemikiran di pikirannya, banyak pertanyaan seperti itu ya. Jadi aku juga sama kayak gitu, pengennya malah marah, kesel, tapi padahal nggak tahu kenapa gitu, bawaan teh gareureul. Kalau yang medis, dia tidak akan mengerti gimana sih atau kenapa sih, bahkan gak ingin mencari tahu, gak pernah menanyakan kalau yang medis ya. Terus kalau yang terbangun spiritual itu ada waktunya. Jadi nanti ada waktunya buat sadar, nanti sadar sendiri. Sedangkan yang medis itu berkepanjangan dan mungkin tidak pernah mengerti ya. Yang ketiga, merasa ada bagian yang hilang di dalam hidup kita. Mulai mencoba untuk mencari jati diri kita sebenarnya. Banyak pertanyaan datang, terus kita
kita tiba-tiba ada pertanyaan, siapa sih kita ini? Kenapa kita dilahirkan ke dunia? Terus apa tujuan hidup kita ada di dunia ini? Pasti ada tujuan, atau apa ya tujuan kita itu? Tiba-tiba ada di kepala kayak gitu. Jadi dari situ kita mulai berpikir secara filosofi ya. Dan di situ kita mulai mencari jawaban. Masuk lagi ke dalam diri kita. Sementara yang bukan, yang medis maksudnya, di situ sudah mulai kacau, tidak akan mencari jawaban di dalam dirinya sendiri, bahkan mungkin ya, jadi seolah-olah selalu menyalahkan orang lain. Kalau yang medis marah kepada orang lain, tapi dirinya sendiri dia tidak pernah merasa ada sesuatu yang salah. Kalau yang terbangun spiritual, kita terus balik ke dalam diri. Apa salah kita? Apa kita ada salah? Kita di sini untuk apa? Terus masuk ke dalam diri kayak gitu ya. Jadi banyak introspeksi diri, mencari jawaban di dalam dirinya terus bolak-balik. Sementara yang medis ya kayak tadi mungkin ya, jadi menyalahkan orang lain gitu. Yang keempat, selalu merasa sendirian. Jadi meskipun banyak orang di sekitar kita, kita rasanya sendiri, gak ada teman gitu. Meskipun ada teman di sekarang kita, keluarga, tapi rasanya gak ada siapa-siapa. Dan kadang merasa tidak nyaman, gak nyaman kalau di keramaian. Ini juga sama yang dialami orang yang kehilangan akal sehatnya ya, atau yang medis itu. Cuman bedanya yang terbangun, kalau misalkan sedang sendirian, seolah-olah lebih nikmat sendiri, lebih menikmati kesendiriannya gitu. Lebih enak sendiri daripada banyak orang berkumpul. Sementara yang medis menjadi paranoid, gelisah, ketakutan, jadi halusinasi gitu. Jadi yang terbangun spiritual lebih menikmati dengan kesendiriannya. Terus yang kelima, biasanya setelah kita enjoy menikmati kesendirian, kita di situ sudah bisa memutuskan hubungan dengan orang-orang toksik, dengan orang-orang yang negatif. Kalau yang medis itu, dia tidak tahu kalau di sekelilingnya ada orang-orang toksik, atau dia tetap berhubungan dengan orang-orang tersebut, masih terjerat dalam hubungan tersebut. Jadi dia tidak menyadari kalau di sekelilingnya itu adalah toksik bagi dirinya gitu. Yang keenam, menyadari betapa banyaknya manusia yang tidak bahagia, bahkan menderita. Banyak pertanyaan, kenapa, bagaimana. Di dunia ini banyak sekali orang yang tidak bahagia. Sedangkan yang medis tidak menyadari sama sekali, bahkan tidak peduli dengan lingkungan di sekitar. Jangankan lingkungan di sekitar, kadang dirinya sendiri dia tidak peduli. Dia malah kadang ada yang semakin kotor kan gitu. Tidak peduli dengan dirinya sendiri juga. Kadang seperti itu ya. Terus yang ketujuh, kalau yang terbangun spiritual, jadi materi itu bukan menjadi prioritas utama. Misalkan jadi sudah mulai tidak tertarik dengan shopping kayak gitu. Sedangkan yang medis, jadi kadang ada yang masih tergantung banget, kadang ada yang enggak ya, kalau yang itu yang medis juga. Terus yang kedelapan, tiba-tiba akan mendapatkan informasi tentang pengetahuan spiritual secara sengaja atau tidak disengaja. Jadi tiba-tiba
kita mengingat masa lalu, kadang datang seperti itu ya. Terus tiba-tiba merasakan energi, lalu muncul di pikiran kalau kita semua ini adalah energi. Lalu ingin mencari tahu tentang energi itu. Ternyata memang banyak orang yang tahu tentang hal itu. Misalnya aku sudah bisa merasakan energi orang lain. Kalau misalkan aku lagi dekat dengan orang itu, terus orang itu sakit kepala, tiba-tiba kepala aku juga ikut sakit. Terus kalau misalnya ada orang marah-marah, kena badanku juga, jadi gak enak. Makanya aku jarang keluar. Jadi banyak, kalau misalnya ketemu dengan energi-energi yang seperti itu, aku jadi sensitif, gak nyaman. Sementara yang medis itu, mereka malah mungkin semakin paranoid ya. Malah mungkin yang terserap ke dalam dirinya itu kebanyakan energi-energi negatif. Jadi semakin lama semakin paranoid gitu. Terus setelah kita tahu tentang pengetahuan itu, tiba-tiba kita ingin menjadikan semua ini sebagai inspirasi atau berbagai pengetahuan seperti yang aku buat video ini ya. Jadi aku ingin orang lain tahu, ngerti, biar nggak kayak aku. Aku kemarin kan nggak tahu, jadi nanya kemana gitu, cari-cari tahu sendiri gimana. Jadi aku kalau misalkan ada orang yang seperti itu, aku mau bantu. Soalnya aku ngerasain nanya ke sini nggak ada yang ngerti, nanya ke situ nggak ada yang ngerti, malah ada yang ngerti juga tapi orang itu tidak merespon. Di sini aku kalau misalkan ada yang seperti ini, aku mau bantu. Terus yang ke-9, iya, tiba-tiba ada rasa ingin menolong orang lain. Sementara yang medis tidak sama sekali. Jadi kita tiba-tiba semakin peduli gitu. Semakin peduli sama orang lain. Gimana kalau mereka kayak aku gitu. Terus yang ke-10, kita mulai menyadari banyak sekali hal yang belum kita ketahui di dunia ini, terutama tentang rahasia alam. Kita menyadari kalau kita adalah orang yang begitu banyak kurangnya. Kita begitu banyak kurang pengetahuannya. Banyak sekali yang tidak kita ketahui di dunia ini. Rasa ingin tahu itu jadi semakin kita mau lebih mempelajari. Jadi begitu. Barangkali ada yang benar-benar ya ngalamin hal yang sama kayak aku, boleh cerita. Nanti kita sharing, terus aku nanti berbagi pengalaman aku tentang semua yang proses terbukanya spiritual ini. Kalau yang misalkan ada yang sama seperti yang medis tadi, segera mencari bantuan ke medis. Jadi begitu ya. Oke, segitu aja sharing dari aku. Terima kasih.